Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah salat subuh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bisa menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, sekaligus juga bisa melangsungkan kajian kita, telaah kita terhadap kitab Nasrul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga besar pengikut beliau hingga akhir masa nanti, yang mana maulidnya, hari kelahiran beliau, dirayakan di mana-mana, di masjid-masjid, di musala-musala, bahkan dari rumah ke rumah. Tidak lain dan tidak bukan, niatnya adalah untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga memperbesar rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, mempertahankan bahkan mempertebal rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu menjadi sesuatu yang sangat urgent, sangat penting di dalam kehidupan kita, karena prasyarat untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala harus terlebih dahulu mencintai Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi syarat untuk mencintai Nabi Muhammad, syarat untuk mencintai Allah harus mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan hal itu kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Doa yang selalu kita baca, sebagaimana juga sering saya sampaikan, untuk bisa mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, adalah
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka kulla amalin yuqarribuna ila hubbika wa ila hubbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon ya Allah rasa cinta kepadamu, sekaligus juga kami memohon rasa cinta kepada nabimu. Ketika kami melakukan hal apapun, maka jadikan itu sebagai wasilah untuk bisa mendapatkan cintamu dan cinta nabimu. Jadi apapun yang kita lakukan, endingnya adalah untuk mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW. Para jemaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal itu, pada pertemuan-pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan terkait dengan rumusan hidup ini agar kita bisa bahagia di dunia sekaligus juga bahagia di akhirat. Rumusan bahagia hidup di dunia dan di akhirat ini kalau dikembalikan ke dalam terminologi atau ke dalam bahasa agama itu ada dua. Kalau lebih mau diperinci lagi, lebih mau diperlebar lagi, itu ada 4. Dan hal ini sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus sadar sesadar-sadarnya kalau hidup kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Minallah. Jadi kesadaran itu harus ada pada diri kita. Bahwasanya kita hadir, kita ada di dunia ini dan kita menjalankan aktivitas apapun di dunia ini semuanya bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari bahwasanya permulaan aktivitas kita, permulaan diri kita sekalipun itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesadaran yang kedua yang harus kita tanamkan kepada diri kita itu adalah kesadaran bahwasanya karena ini milik Allah, semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minallah ilallah. Jadi tidak ada yang kita miliki, Pak. Dan semua yang ada pada diri kita itu tidak lebih daripada titipan Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang telah Allah berikan kepada kita, apapun yang telah Allah titipkan kepada kita, maka semuanya akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta diri kita sendiri pun, diri kita juga akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minallah ilallah. Dari perjalanan minallah ilallah ini membutuhkan rangkaian yang begitu panjang. Maka para ulama kemudian merumuskan rumusan yang kedua, yang tadi saya bilang kalau mau diperinci lagi itu jadinya ada 4. Yang keduanya itu adalah dari minallah ilallah itu harus billah, harus bersama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu pun juga nantinya akan menghantarkan kita kepada kesadaran bahwasanya kita ini harus selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari billah ma'allah. Ketika kita sudah bersama Allah Subhanahu wa taala, aina ma kunta, dimanapun kita berada, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq akan menemukan kebenarannya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersama kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam hidup ini, bahkan nanti di kehidupan akhirat ini, karena semuanya ada Allah. Maka sebenarnya kekayaan yang paling terbesar dalam hidup kita itu bukan kepemilikan materi sebenarnya dalam perspektifnya agama, tapi adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam diri kita. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang sejati
akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan akhirnya, sebagai master point-nya, tempat dia kembali. Dan karena itu dia akan berupaya untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Sehingga apapun yang dia lakukan, orientasinya adalah orientasinya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sampaikan, siapapun di antara kita, seorang mukmin, seorang muslim, kepemilikan yang paling utama itu bukan kepemilikan di luar Allah Subhanahu wa taala yang disebut materi itu. Tapi kalau kita sudah memiliki Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kepemilikan yang luar biasa ya, dan itu yang kita cari. Maka riyadhah untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu diperjuangkan. Maka apa yang sedang kita jalani keseharian kita di dalam kehidupan kita ini tidak lebih dan tidak bukan adalah dalam upaya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk riyadhahnya macam-macam. Yang pedagang silakan berdagang dengan dagangannya untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ustadz, yang asatid, yang habaib silakan berriyadhah dengan dakwahnya dan seterusnya untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita memiliki bacaan, ketika kita memiliki zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan dibaca zikirnya untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya cukup soleh secara vertikal, tapi juga harus soleh secara sosial. Tidak hanya bisa berhablum minallah, tapi juga harus berhablum minannas. Para jemaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini pada kesempatan kali ini waktunya kurang lebih tinggal seperempat lagi. Saya akan menyampaikan materi yang mana materi ini sebenarnya kembali kepada judul kitabnya Nasail Ibad, nasihat-nasihat bagi para ibad, bagi para hamba-hamba, yang dinukil oleh Imam Nawawi Al-Bantani dari kalamnya para sahabat-sahabat, para tabi'in, bahkan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kali ini kita akan belajar dari apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Amr bin As terkait dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tadi perjalanan dari Allah akan kembali kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah harus billah dan harus ma'allah. Maka kata Abdullah bin Amr bin As itu, beliau mengatakan khamsun man kunna fihi sa'idan fid dunya wal akhirah. Ada 5 rumusan, ada 5 perkara. Apabila kita memiliki 5 perkara ini, maka ini turunan dari apa yang kita sudah sampaikan di awal tadi. Dia akan senantiasa hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang pertama adalah awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Orang yang setiap saatnya, setiap waktunya, setiap halnya, setiap kondisinya, setiap situasinya, dia selalu melazimkan untuk berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini menjadi sesuatu yang senantiasa dilazimkan dalam zikir-zikirnya, dalam ucapannya. Bahkan lebih jauh daripada itu, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi sesuatu yang kemudian masuk ke dalam hatinya. Dan yang lebih jauh lagi adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kemudian dipraktekkan, dibuktikan di dalam harakah, di dalam af'al, di dalam perbuatan. Jadi awalnya bermula dari kata-kata, tapi kemudian kata-kata atau kalimat itu kemudian ditancapkan di dalam hati kita. Setelah dia tertancap di dalam dada kita, di dalam hati kita, baru itu dibuktikan di dalam kehidupan nyata. Jadi orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin, setiap saat, setiap waktu, maka dia orang akan bahagia hidupnya.
Tadi apa yang saya sampaikan, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu akan menghantarkan rasa mahabbah, Pak. Rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga akan menghantarkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat la ilaha illallah ini semestinya bagi seorang yang muslim, bagi seorang yang beriman, dia menjadi kalimat sodo kalau bahasanya para wali itu, menjadi pegangan ya, menjadi pegangan. Kedua kalimat syahadat ini harusnya menjadi pegangan, menjadi password, bahkan menjadi jimat lah bagi seorang mukmin, seorang muslim. Kalau kita mau berzikir, afdalul dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau mau diteruskan. Nanti dampak dari zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ya akan menghantarkan kepada mahabbah kepada Allah, akan menghantarkan kita kepada mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pinta yang lebih besar kepada Allah itu kecuali tadi. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah. Aku memohon kepadamu rasa cinta dan memohon kepadamu rasa cinta kepadamu dan kepada nabimu. Toh kalaupun aku melakukan perbuatan apapun, itu semuanya rangkaiannya adalah dalam rangkaian mahabbah kepada Allah, dalam rangkaian mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sudah menyampaikan salah satu wasilah kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya pasti kita memperbanyak selawat kepada beliau. Dengan perantara itu nanti akan lahir rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad yang besar itu akan menghantarkan kepada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalur lain, jalan lain adalah memperbanyak kalimat, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mau disambung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada persaksian antara diri ini dengan Allah, ada persaksian antara diri ini dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuatu yang diri ini harapkan untuk bisa sampai kepada Allah, ada yang diri ini harapkan untuk bisa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini dalam setiap waktunya, dalam setiap saatnya akan bahagia, Pak. Yakin. Hakul yakin. Kita ini tidak bahagia ini karena memang kita tidak memikirkan Allah. Kita tidak berzikir dengan Allah, kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingatkan masih Allah, materi, pangkat, kedudukan, jabatan, pasangan hidup, anak keturunan, deposito, investasi dan seterusnya. Allah di mana? Kalau Allah yang kita depankan, insya Allah. Kalau ada Allah yang menjadi poin kita, menjadi tujuan kita, masih Allah itu ngikut. Tapi kalau kita utamakan masih Allah, belum tentu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih ada ikhtiar, ya, ada upaya yang kita lakukan, dan ada Allah setelah ada Allah, kemudian kita ada upaya, maka apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi impian kita itu akan tercapai. Maka kata Abdullah bin Amr bin As ini, hakul yakin, saya yakinnya orang yang memiliki di dalam dadanya, di dalam dirinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti bahagia. Bahagia di dunia, insya Allah pastinya bahagia di akhirat. Mari kalau saya boleh mengajak, mari kita lazimkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat dengan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya pernah menyampaikan, awali zikirnya dengan membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebagai pengakuan, sebagai ikrar kalau kita ini adalah makhluk yang banyak dosanya. Setelah memperbanyak istighfar, kemudian mari kita barengi dengan membaca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tambahi dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Pengakuan tadi kalau kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Kita tahu ada Allah di sana karena Nabi Muhammad juga yang memperkenalkan. Maka kita berwasilah dengan kebesaran Nabi Muhammad untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya kemudian kita kembalikan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, baru kemudian kita sampai kepada kalimat la ilaha illallah. Untuk kita sempurnakan menjadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sempurnakan lagi menjadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang memiliki kalimat ini akan bahagia hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang bahagia, turunan dari rumusan minallah ilallah itu adalah orang yang kemudian wa idza betulia baliyatin, setiap saat ketika seorang mukmin, seorang muslim atau setiap diri ini ditimpa oleh musibah, maka kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi awalnya la ilaha illallah. Turunan dari la ilaha illallah yang itu adalah dunia ini penuh dengan cobaan. Ad-dunya darul balwa. Dunia ini tidak lebih daripada cobaan, tempat kita bercocok tanam. Dalam bercocok tanam, dalam mengarungi kehidupan dunia ini pasti banyak cobaan. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, cobaan itu akan dikembalikan kepada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kita tidak punya apa-apa awalnya. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga diberikan apapun yang kita mau itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang kita miliki. Kepemilikan yang absolut itu adalah kepemilikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari lisan kita adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milikmu ya Allah. Karena kami milikmu ya kami kembalikan lagi kepadamu. Apa yang kami miliki, apa yang menimpa diri kami itu, termasuk musibah ini, itu datangnya darimu ya Allah. Dan akan kami kembalikan kepadamu ya Allah. Disempurnakan kalimatnya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya yang kami miliki itu kecuali semuanya itu berasal dari dirimu ya Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi semuanya bagi seorang yang sadar dari mana dirinya, akan kemana dirinya, apapun yang menimpa dirinya dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kepada Allah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan ikrar, dengan pengakuan la haula wala quwata illa billahil aliyil. Indah hidup ini, Pak. Beragama, berislam ini akan menjadi indah. Tadi saya sampaikan kalau Allah menjadi tujuan kita. Kalau ada Allah di dalam diri kita, kalau ada kalimat yang selalu kita keluarkan, dan kalimat itu adalah kalimat persaksian antara diri kita dengan Allah, kalimat persaksian antara diri kita dengan Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka nanti yang keluar dari lisan kita itu semuanya itu akan kembali kepada Allah. Tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang kedua, kata Imam Abdullah bin Amr bin As. Selanjutnya rumusan yang ketiga itu, Pak, kata beliau itu adalah orang yang beriman, orang yang mukmin itu, ya, tadi dunia ini penuh dengan cobaan. Karena cobaan isinya tadi kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seorang mukmin nanti di dalam kehidupan dunianya itu juga akan diberi, selain cobaan, dia akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar dari lisannya itu adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian
pujian diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat saya pernah menyampaikan doanya Nabi Musa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim. Jadi ketika nikmat itu kita akui bahwasanya segala nikmat itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah. Karena datangnya dari Allah, alhamdulillah. Jangan alhamdulillahnya karena selain Allah. Memujinya selain Allah. Memujinya atasan, memujinya ya begitu. Orang yang kemudian membantu kita dan sebagainya. Pujiannya itu kembalikan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru turunannya itu, baru wasilahnya itu. Siapa itu? Rekan bisnis iya, atasan juga iya. Mitra kerja juga iya. Jangan berhenti di situ, tapi kemudian kembalikan dulu kepada Allah, baru di breakdown begitu kira-kira ya. Jadi orang yang bahagia hidupnya itu selain tadi ketika dikena musibah dia mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, tapi ketika juga diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa mengatakan, dia akan mengalihkan pujiannya itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya yang keempat, saya ingin sampaikan semua karena kemarin itu agak lama saya nggak hadir, takutnya saya nggak sempat lagi menyampaikan sampai hadir sampai selesai gitu ya. Saya percepat ini. Yang keempat adalah wa idabtada'a fi syai'in, seorang mukmin, seorang muslim yang sejati itu ya. Kalau dia hidupnya ingin bahagia, maka memulai segala sesuatunya itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya bilang minallah ila Allah, harus billah, harus Allah. Kalau mau memulai segala sesuatunya harus Bismillahirrahmanirrahim. Maka pelajaran kita sebenarnya selain kalimat syahadat itu yang bisa kita jadikan pegangan itu kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang Allah Subhanahu, apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan dalam hidup ini tidak lebih daripada rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ya, kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ketika kita mau mengawali aktivitas apapun di dalam hidup kita. Yang terakhir adalah orang yang akan bahagia hidupnya itu ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan khilaf, ya, ketika dia melakukan kesalahan, maka kalimat yang senantiasa keluar dari lisannya itu adalah, yang kemudian tertancap di dalam dadanya itu adalah kalimat Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku taubat. Jadi kalau kita kemudian yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ini adalah turunannya aja, Pak. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As ini adalah turunannya dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini akan kemudian menjadi pegangan ketika kita ditimpa musibah. Kalimat ini kemudian akan menjadi pegangan kita ketika Allah tempat kita kembali, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inilah yang nanti akan menjadi ujung ucapan kita ketika kita kemudian hendak memulai aktivitas apapun, perbuatan apapun, atau amaliyah apapun. Dan kalimat syahadat inilah yang nanti akan menjadi turunan kalimat yang akan kita baca itu, yang akan kita ucapkan ketika kita melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi Muhammad SAW, dengan kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Para jemaah yang dirahmati dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, moga-mogahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim. Dalam situasi apapun, baik kita dalam kondisi berdiri, kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, kita senantiasa bersama Allah. Yang kita ucapkan, yang keluar dari dada kita itu adalah Allah, Allah. Kalau enggak Muhammad, Muhammad. Atau keluarnya masuknya Allah, masuknya Allah, keluarnya Muhammad. Tapi yang jelas yang keluar dari lisan kita ini adalah Allah dan Muhammad. Dan Allah Muhammad itu bermula dari kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memanggil diri kita di akhir ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'al akhiru kalamina minad dunya inda dihai ajalina syahadata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita memohon agar kalimat ini menjadi kalimat terakhir yang terucap dari lisan kita ketika kita hidup di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita awali doa kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Moga-moga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat-hajat di dunia dan juga hajat-hajat di akhirat. Moga-moga Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan ridhonya kepada kita semua. Ala hadhihi niyyah salihah wa kullu niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi 'azim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayidina محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم مستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياك الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار واله الاظهار واصحابه الاخيار عدد نعم الله وافضاله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك كل عمل يقربنا إلى حبك وإلى حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. والله موافق إلى أمر ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.